Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda karena sebelumnya saya membahas tentang perpinjolan ya. Namun kali ini kita akan mengalihkan gimana sih cara kita bisa memanage keuangan kita agar tidak boncos. Nah, siapa di sini yang selalu ya belum akhir bulan atau bahkan malah di awal-awal bulan baru terima gaji malah keuangannya malah boncos dan akhirnya beralihlah minjem uang ke pinjaman online atau ke teman-temannya. Nah, kali ini kita harus bisa berevolusi dengan suasana yang baru agar nanti teman-teman ketika tidak memiliki dana ataupun tidak memiliki uang yang cukup tidak mengalihkan ke pinjaman online. Namun alangkah baiknya di sekarang kita tidak lagi berhutang. Kita harus menambah pemasukan dan mengurangi hutang piutang. Namun jika masih ada pinjaman di luar sana, nanti akan kita bahas di video berikutnya tentang bagaimana cara kita menyisihkan uang agar untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang kita yang tidak selesai-selesai ya. Jadi nah kali ini silakan teman-teman simak dulu video saya berikut. Kali ini saya akan bahas gimana sih cara kita memanage keuangan ataupun membagi keuangan agar tidak boncos dan bisa bertahan hingga akhir bulan. Jadi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel ini, oke? Nah guys, kali ini kita langsung aja ya. Di sini saya sebenarnya sih masih juga belajar ya, sama halnya dengan teman-teman yang mana sebelumnya saya pernah juga boncos alias gak pernah ada sisa uang di akhir bulan. Bahkan di 2 minggu pertama pun duit saya itu udah habis. Itu karena apa? Yang pertama sebenarnya faktor-faktor masalahnya itu yang paling utamanya adalah gaya hidup. Jangan sampai nanti di awal gajian kita malah sibuk membayar hutang, sibuk membayar kredit, atau malah sibuk membeli sesuatu yang semuanya nggak ada manfaatnya. Jadi hal-hal yang harus teman-teman hindari dulu jika teman-teman ingin keuangannya itu aman ataupun ingin keuangannya sehat. Teman-teman harus menghindari beberapa hal yang menurut saya ada 3 faktor tadi. Yang pertama itu ada lifestyle, hutang-hutang, atau yang ketiga itu adalah pembelian barang-barang yang tidak berguna. Jadi ya, nah lantas bagaimana sih caranya agar gaji yang kita terima dengan pengeluaran yang kita lakukan selama 1 bulan ke depan bisa cukup dan tanpa minus, dan pastinya kita pasti ingin memiliki yang namanya tabungan ya. Jadi ini cara saya mengatur keuangan. Sebenarnya banyak sekali sih caranya, nanti kita bahas di video-video berikutnya, masih panjang banget video yang akan saya share. Nah jadi untuk kali ini silahkan teman-teman simak baik-baik bagaimana cara saya mengatur keuangan saya agar tidak minus di akhir bulan, dan juga akan ada tabungan untuk di akhir bulan yang mana di sana teman-teman bisa menabung, karena kita nggak tahu ya untuk dana darurat ini banyak sekali kegunaannya ataupun ada kejadian apa kita nggak tahu. Nah di sini saya mencoba untuk budget, dimana untuk budget kita di tahun 2025 ini saya mulai di bulan Agustus ya, di bulan Agustus 2025. Nah guys, di sini ya saya udah mencoba merincikan apa aja sih pengeluaran yang sekiranya saya butuhkan dengan gaji segini dan apa-apa aja yang bisa saya beli. Nah di sini saya kebetulan untuk tahap untuk tahap pemasukannya di sini ada 2 tahap ya, yang mana tahap pertama di sana saya setiap tanggal 1 menerima dana sekitar 2 juta rupiah, kemudian tahap 2-nya itu setiap tanggal 20 yaitu sebanyak 2.700.000 rupiah, dimana dengan hutang per bulannya itu ada 500.000 rupiah. Jadi artinya dana yang saya kumpulkan selama 1 bulan itu sebanyak 4.200.000 rupiah. Ini masih dana yang wajib yang selalu ditransfer oleh suami saya ya, bagi ibu rumah tangga. Jadi bagi kita ibu rumah tangga memang harus
pintar-pintar dalam mengelola keuangan. Sebenarnya bukan gajinya nggak cukup, tapi kitanya yang nggak bisa mengatur keuangan, justru nggak bisa mengontrol nafsu belanja kita. Yang namanya cewek sih ya nggak masalah, namun itu ada tempatnya dan juga harus ada pos-posnya. Nah, di sini saya coba untuk pengeluaran tahap 1, dimana untuk tahap 1 saya menerima gaji atau transferan sebanyak 2 juta rupiah. Jadi untuk dana untuk tahap satunya itu bisa sampai minggu pertama sampai dengan minggu ketiga, dimana untuk minggu pertamanya itu biasanya ada yang namanya saya memiliki hutang, yang mana utang mingguan itu setiap 2 kali seminggu sebanyak Rp250.000. Ini utang saya 2 kali seminggu. Nah, kemudian untuk belanja di minggu pertama di sini ya, untuk minggu pertama ini ada untuk pengeluaran belanja mingguan, apakah itu untuk belanja sayur, apakah itu untuk beli sambal doang, itu sebanyak Rp250.000. Ini saya anggarkan sebanyak Rp250.000. Nah, kemudian juga ada yang namanya perlengkapan harian di sini 300.000. Perlengkapan harian ini bisa teman-teman bikin, apakah itu untuk membeli sampo, sabun, pasta gigi dan lain-lainnya, yang mana ini untuk pengeluaran harian yang wajib yang biasanya kita gunakan. Nanti di video berikutnya akan saya bahas apa aja sih untuk perlengkapan harian yang sekiranya itu sesuai realita di kehidupan kita ya. Jadi nggak ada mengada-ngada ataupun itu sesuai dengan harga di daerah kita masing-masing. Nah, kemudian juga ada belanja mingguan, belanja minggu kedua itu sama, yaitu senilai Rp250.000. Kemudian juga ada belanja minggu ketiga yaitu ada Rp250.000. Nah, di sini saya juga menganggarkan untuk jajan anak ya. Teman-teman pasti tahu yang namanya anak-anak pasti banyak sekali jajannya. Jadi silakan teman-teman budgetin juga untuk jajan anak. Ya, jangan sampai nanti kita terpakai dana-dana untuk belanja mingguan ataupun belanja harian. Nah, jadi untuk jajan anak habiskan deh, misalkan teman-teman menganggarkan Rp300.000. Nah, di sini saya hanya menganggarkan Rp500.000, yang mana apakah habis apakah tidak tetap saya anggarkan untuk anak-anak sebanyak Rp500.000, dan berharap semoga ini bisa bersisa ya. Jadi untuk sisa-sisanya itu adalah bonus. Namun jika tidak ada bersisa, artinya itu pas untuk teman-teman dalam mengelola keuangan. Nah, di sini juga ada sedekah yang mana wajib kita keluarkan biasanya 2,5% dari gaji yang kita terima itu adalah ada hak-hak orang lain atau sedekah. Di sini saya menganggarkan untuk tahap pertamanya sedekah sebanyak Rp50.000. Kemudian yang paling penting ada yang namanya dana darurat. Walaupun kita baru memulai untuk membudget ataupun memposkan anggaran-anggaran yang namanya dana darurat, memang harus teman-teman sisihkan. Nggak harus nominalnya besar, namun itu rutin. Nah, di sini saya selalu rutin dalam mengumpulkan namanya dana darurat. Misalkan teman-teman mengumpulkan dana darurat per bulannya Rp150.000. Nah, jika kita kalikan selama 10 bulan atau 1 tahun, pasti teman-teman sudah mengumpulkan dana darurat sebesar Rp1.500.000, yang mana dana darurat ini bisa kita gunakan apakah untuk uang mendesak, apakah itu untuk ketika kita lagi sakit atau hal-hal lain yang bersifat darurat. Sebenarnya untuk dana darurat ini memang harus kita siapkan 3 kali bahkan 6 kali dari gaji yang kita terima. Namun karena kita pemula yang memang baru pertama kali mencoba untuk membudgetkan anggaran gaji yang sudah kita terima agar tidak boncos di akhir bulan, dan kita bisa menyisihkan tabungan ataukah dana darurat untuk jangka panjang. Nah, di sini memang di tahap pertama memang saya habiskan untuk gaji yang saya terima. Itu walaupun itu bersisa atau tidak, yang penting udah dipaskan sesuai dengan posnya masing-masing. Nah, lalu bagaimana sih untuk di tahap kedua, yaitu setiap tanggal 20?
Nah, kita lanjut untuk pengeluaran di tahap 2-nya, yaitu biasanya ini mentok-mentoknya belum sampai minggu ketiga atau akhir dari minggu ketiga sampai dengan minggu keempat atau sampai dengan akhir bulan. Nah, biasanya di sini saya mendapatkan gaji kedua dari suami saya sebanyak Rp2.700.000 atau sisanya adalah sekitar Rp2.200.000 ya, dimana di sini mohon maaf saya kelupaan ini ya nyatetnya, karena untuk minggu kedua itu ada yang namanya hutang yang harus saya bayar sebanyak Rp250.000. Nah, di sini untuk tabungan memang selalu saya sisihkan di tahap kedua atau di gaji kedua. Karena apa? Karena untuk gaji yang tahap 1 memang saya kumpulkan untuk kebutuhan di rumah selama 3 minggu ke depan, kemudian baru saya bisa menabung untuk tahap kedua, yaitu di gaji yang kedua itu langsung saya potong, biasanya berkisar antara 1 juta sampai dengan Rp1.500.000, itu tergantung dari konsistennya kita mau berapa per bulannya. Yang penting jangan sampai tidak ada tabungan. Kemudian tetap saya selalu sisihkan untuk sedekah setiap terima gaji itu sebanyak Rp100.000 atau sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting ikhlas. Nah, kemudian di sini juga ada namanya belanja mingguan. Belanja mingguan itu tetap sama nominalnya Rp250.000. Kemudian juga ada namanya jajan anak ya, biasanya di akhir bulannya itu pasti banyak sekali orang tua yang mengajak anaknya holiday ataupun sekedar hanya makan di luar. Nah, di sanalah kita bisa ambil dananya. Nah, di sini ada namanya jajan happy. Jajan happy maksudnya di sini apakah kita sering kadang ya untuk keluar malam, beli cemilan ataupun beli untuk malam mingguan. Nah, di sini saya anggarkan sebanyak Rp150.000. Nah guys, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana sistem budgeting dari saya yang masih pemula, yang masih sama-sama belajar. Semoga nanti di video berikutnya saya bisa menyampaikan beberapa hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bermanfaat untuk saya, dan juga bisa sama-sama belajar dalam mengelola keuangan, apalagi keuangan rumah tangga bagi ibu rumah tangga yang produktif seperti kita. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.